jam berapa ini? Aduh, udah telat ini. Sekolah minggu, baru bangun lagi. Aduh, cuci muka aja deh. Teman-teman, sebelum ibadah harus mandi dan gosok gigi. Aduh. Pakailah pakaian yang rapi dan yang bersih. Teman-teman, saat ibadah tidak main HP atau mainan yang lain ya. Teman-teman, saat ibadah jangan ngobrol dan nonton yang lain ya. Teman-teman, ikutilah ibadah dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip ya. Teman-teman, ayo beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, sebelum kita beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Waktu pujian kita sama-sama nyanyi memuji Tuhan ya. Teman-teman, duduk tenang mendengar firman Tuhan. Halo anak-anak, selamat pagi. Senang sekali ya ketemu lagi sama anak-anak ya. Iya. Aduh, kalau setiap kali hari Minggu ya, begitu bertemu dengan anak-anak rasanya pengen nyanyi terus. Semangat, bersuka cita ya Lause. Iya. Jadi hati kita tuh terus penuh nyanyian. Tapi Lause, sebelum kita beribadah kita harus apa? Doa dulu. Doa Ya. dulu. Yuk kita berdoa dulu ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah kembali. Tuhan sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kan tadi katanya hatiku penuh nyanyian. Ya, kita nyanyikan lagu ini. Kita nyanyikan ya. Yuk dengan semangat. Anak-anak berdiri ya. Ayo berdiri semua. Yuk, Semangat. ikuti gerakan Laos ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah
raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kalau udah hatinya penuh dengan nyanyian, jangan susah kalau ibadah. Jangan ditarik-tarik aja kalau mau memuji Tuhan. Iya. Jangan didorong. Ingat kan lagu yang minggu lalu? Ingat dong. Ya, yuk kita nyanyikan sekali lagi ya. Yo. Ya, Lausi yang ditariknya sekarang. Ya. Ditarik-tarik, mengapa tak mau datang? Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Tuhan Yesus telah lama menunggu, janganlah nanti ketinggalan. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Tangan Tuhan terbuka bagimu. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Janganlah engkau nanti ketinggalan. Tarik-tarik, mengapa tak mau datang? Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Tuhan Yesus telah lama menunggu, janganlah nanti ketinggalan. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Tangan Tuhan terbuka bagimu. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Janganlah engkau nanti ketinggalan. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Tangan Tuhan terbuka bagimu. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Janganlah engkau nanti ketinggalan. Janganlah engkau nanti ketinggalan. Janganlah engkau nanti ketinggalan. Langsung minggu kemarin kan kita sudah belajar kitab-kitab perjanjian baru, masih ingat? Lausi baru ingatnya kitab pertama Matius. Udah gitu? Cuma satu? Ada Lausi tapi masih suka loncat-loncat. Tapi suka terakhirnya loncat. Wahyu. Oh iya nggak apa-apa, tapi sekarang kita mulai menghafal Belajar lagi ya. Iya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, 1, 2, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Sekali lagi Lausi. Matius,
Titus, 1-2 Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Dan akhirnya Wahyu. Ya, semoga adik-adik bisa lebih menghafal lagi ya Lause ya. Kitab-kitab dalam perjanjian baru Iya. ya. Sekarang anak-anak waktunya persembahan. Siapkan uang persembahannya dengan baik dan juga siapkan celengannya. Kita nyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Anak-anak, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami. Tuhan, berkatilah uang ini agar Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, berkati juga usaha papa mama kami. Berikan kepada kami semuanya kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Tabur Firman-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Lafsa Arlin. Lafsa mau tanya nih, adik-adik di rumah pernah sakit nggak? Kalian pernah sakit demam nggak? Apa sih sakit demam itu, Lafsa? Sakit demam itu ketika suhu badan kita lebih panas dari normal. Jadi kalau kita ukur suhu badan kita pakai termometer kayak gini, nah kita coba ya, Lafsa Arlin ukur ya. Nih ternyata Lafsa Arlin suhunya 36,9. Berarti Lafsa Arlin sehat ya. Kalau suhunya itu antara 36 sampai 37. Tapi kalau demam itu suhunya bisa 39 atau 40 derajat. Itu yang dibilang sakit demam adik-adik. Ketika sakit demam, badan kita rasanya panas, kepalanya rasanya berat, kita jadi lemes, dan mungkin badan kita itu sakit semua.
Ketika kita sakit, pasti kita pengen cepat-cepat sembuh kan? Lalu biasanya apa yang kita lakukan supaya cepat sembuh? Mas Arlin tahu, mungkin kita bisa ke dokter, kita minum obat, kita banyak istirahat. Iya betul, biasanya sesudah makan obat, kita istirahat yang cukup, baru deh kita sembuh. Di Alkitab juga ada loh cerita tentang seorang ibu yang sakit demam. Yuk kita sama-sama dengerin ceritanya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang diceritakan. Tolong Tuhan, pimpin Lause yang akan bercerita supaya bisa menceritakan firman Tuhan dengan baik dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu. Ada apa? Itu loh, Apa? ada seseorang yang melakukan mukjizat. Wah, siapa? Kemarin itu saya mendengar ada satu orang bernama Yesus melakukan mukjizat di pesta pernikahan di kota Kana. Mukjizat apa? Ya, jadi melakukan keajaiban gitu loh. Jadi melakukan perubahan air biasa menjadi air anggur. Luar biasa banget ya. Luar biasa banget. Ibu-ibu, kemarin juga ya saya dengar katanya Yesus ini melakukan penyembuhan. Wah, penyembuhan apa itu? Wah, ini luar biasa. Dia menyembuhkan orang yang sakit kusta. Sakit kusta Nah, bisa sembuh? Ibu-ibu tahu kan, penyakit kusta itu gak bisa sembuh dengan gampang, Iya, bukan? nggak bisa sembuh. Luar biasa ini. Yang saya dengar ceritanya Yesus menyembuhkan. Oh. Ya, ibu-ibu, kalau ibu-ibu kan cuma mendengar. Iya. Tapi kalau saya mengalami sendiri mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Mukjizat apa? Nah, makanya saya yakin bahwa Yesus itu memang berkuasa. Begini ibu-ibu, menantuku adalah Simon Petrus, murid Yesus dari Nazaret itu. Satu kali saya terserang demam tinggi, badan saya panas sekali, saya menggigil, tapi badan saya panas, saya sampai lemas, tidak berdaya, dan terus berbaring di tempat tidur. Saat itu Simon Petrus bersama teman-temannya memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan saya karena saya sudah tidak berdaya sekali. Saat itu Yesus datang ke rumah saya. Lalu apa yang dilakukan, Bu? Yesus lakukan apa? Yesus datang dan memegang tangan saya. Gak dikasih obat, Bu? Saya tidak diberi obat apa-apa, tapi Yesus mengusir penyakit demam saya. Wah, hanya dipegang saja, Bu? Betul, saat itu juga saya merasa penyakit demam saya hilang. Saya tidak menggigil lagi. Lalu saat itu saya merasa badan saya sehat. Saya bangun. Langsung sembuh Bu saat itu? Iya betul, saya merasa sehat sekali. Lalu saya bangun, saya gembira sekali. Lalu saya bangun melayani mereka. Saya cepat-cepat ke dapur dan mempersiapkan melayani untuk mereka. Sungguh luar biasa. Wah, luar biasa Yesus sekali ya ternyata ya Yesus itu ya. Luar biasa. Saya mengalami sendiri ibu-ibu. Wah, keren banget. Hebat banget Yesus itu ya. Iya. Wah, ternyata Yesus itu hebat sekali ya ibu-ibu. Maha kuasa ibu. Apakah Yesus itu Mesias yang dijanjikan? Nah sekarang waktunya untuk pertanyaan. Yang tadi mendengarkan dengan baik pasti bisa jawab. Pertanyaan pertama, apakah Yesus mau menolong ketika muridnya itu meminta tolong untuk menyembuhkan perempuan itu? Mau atau tidak adik-adik? Ya, Yesus mau menolong. Yang kedua, siapakah perempuan yang Yesus sembuhkan itu? Perempuan itu adalah
ibu mertua dari Simon Petrus. Mertua itu apa sih? Mertua itu adalah ibu dari istrinya Simon Petrus. Yang ketiga, bagaimana ya cara Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus? Yesus memegang tangannya dan mengusir sakit demam perempuan itu, lalu membangunkannya. Jadi hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, Yesus bisa mengusir sakit demam hanya melalui perkataan saja. Sakit penyakit pun taat pada Yesus. Ini membuktikan Yesus adalah anak Allah atau juru selamat. Yesus adalah Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa yang bisa melakukan segala sesuatu. God is Almighty. Yang kedua, Tuhan Yesus itu peduli dan mengasihi semua orang. Tuhan Yesus mau menolong ketika ada orang yang meminta pertolongannya. Yang ketiga, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus yang mau menolong orang-orang yang meminta pertolongan kepadanya. Jadi kalau misalnya ada yang minta tolong kepada adik-adik untuk membantu mereka, kalian harus mau membantu dengan senang hati ya. Jangan sambil ngomel-ngomel. Nah sekarang waktunya ayat hafalan. Adik-adik masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita ulangi ya adik-adik, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sekarang kita berdoa yuk. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang menyayangi semua orang, termasuk kami. Tolong kami Tuhan, ajar kami supaya bisa mengikuti teladan Engkau. Supaya kami juga bisa menjadi anak-anak yang mau menolong orang-orang yang ada di sekitar kami yang memerlukan bantuan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tadi Lausu salah yang cerita, Yesus bisa berkuasa, bisa menyembuhkan. Iya, ada ibu yang sakit demam. Gak enak sekali loh Harusnya sakit nggak bisa demam tidur, itu. nggak bisa apa-apa ya. Iya, tapi karena Yesus berkuasa hanya menjamah, hanya memegang saja, maka ibu itu sembuh. Terus kita benar-benar Luar hebat biasa. ya, yo. Yang demam disembuhkan, hap hap hap. Yang demam disembuhkan, hip hip hip. Yang demam disembuhkan, ha ha ha. Yesusku ajaib, luar biasa. Yang demam disembuhkan, hap hap hap. Yang demam disembuhkan, hip hip hip. Yang demam disembuhkan, ha ha ha. Yesusku ajaib, luar biasa. Kita akan menerima doa berkat. Adik-adik semua, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan.
Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semua. Kiranya kasih Yesus Kristus yang sempurna akan menopang dan memberikan suatu penyertaan. Kiranya kasih Roh Kudus akan senantiasa bersekutu sejak saat ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci, karena dosaku diampuni. Adik-adik, saatnya kita berpisah. Yuk, kita mengucapkan selamat berpisah. Goodbye. 再见 To sama teman-teman everyone. ya, sama teman-teman dan juga Iya. sama Lause-Lause. Lause. Iya. Goodbye, goodbye everyone. Don't you think we had some fun? Goodbye, goodbye everyone. Next time we will have more fun. Selamat, selamat berpisah. Hatiku sangat bahagia. Selamat, selamat berpisah. Tuhan beserta kita. 再见，再见，朋友们，我的心非常高兴。再见，再见，朋友们，上帝与我们同在。Selamat berpisah adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Selamat berpisah. Jesus loved me. The Lord lift his countenance upon